Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya mau membagikan bagaimana saya mengatur keuangan rumah tangga. Lanjut, nanti saya akan berbelanja bulanan. Oke, di sini saya akan membagikan cara bagaimana saya mengatur keuangan dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya saya membagi kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang itu merupakan sebuah pakaian, bisa berupa pajak kendaraan, biaya sekolah anak, jajan anak, keperluan pakaian, perabot rumah, dan hiburan. Sementara kebutuhan pangan yaitu kebutuhan di dapur, misalnya untuk belanja bulanan, belanja mingguan, dan belanja harian. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan papan. Ini contohnya seperti renovasi rumah, perawatan tempat tinggal, listrik, PAM, wifi, dan lain-lain. Nah, jika diuraikan dalam pengalokasian dana rumah tangga, diantaranya adalah pangan itu untuk dapur, kemudian yang kedua bensin, listrik, PAM atau perusahaan air bersih, wifi. Kemudian yang ketiga, karena anak saya ini sudah bersekolah, dia bersekolah di swasta, jadi harus membayar SPP anak-anak dan juga biaya TPQ anak-anak. Kemudian yang keempat, jajan anak. Jadi harus diberikan uang jajannya, dan saya sudah mengatur uang jajan anak saya supaya bisa mengatur keuangannya sendiri. Saya berikan itu 1 minggu sekali kepada anak saya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan peliharaan rumah, karena di rumah itu juga ada peliharaan seperti ayam dan ikan. Itu juga perlu dialokasikan dana untuk binatang peliharaan ini. Dan yang keenam adalah zakat. Zakat ini 5% dari penghasilan. Yang ketujuh adalah hiburan. Jadi perlu sekali untuk hiburan, misalnya seperti acara weekend, family time. Karena capek kerja juga butuh hiburan ya. Yang kedelapan, dana tak terduga, misalnya seperti kondangan, ada musibah, dan lain-lain. Yang kesembilan, kasih ke orang tua. Dan yang ke-10 baru tabungan. Jadi tidak dipaksakan. Kalau misalnya sudah tercukupi, tabungan ini juga sangat penting untuk investasi kalau nanti kita perlu dana yang tidak terduga. Oke, di sini saya tidak akan menguraikan tentang kebutuhan dalam rumah tangga karena pembagiannya tadi sudah banyak ya, tetapi di sini saya akan mengurai tentang kebutuhan dapur atau kebutuhan pangan. Karena di sini jumlah keluarga itu ada 4 orang, saya, suami, dan 2 orang anak. Jadi pengalokasian dana untuk pangan atau kebutuhan dapur saya budgetkan 2.500.000. Di antaranya untuk membeli beras 20 kilo itu 225.000. Kemudian gas selama 1 bulan saya anggarkan 75.000. Telur sebanyak 2 karpet walaupun saya tidak membelinya secara sekaligus. Kemudian kesualayan untuk berbelanja bulanan itu saya anggarkan 800.000. Belanja mingguan 4 kali 200.000 itu 800.000 karena 4 kali minggu dikali 200 setiap belanja mingguannya. Kemudian saya menganggarkan untuk pembelian oat atau quaker karena sarapan saya dan suami beserta anak-anak itu terkadang minum susu bir brand dan oat, maka saya anggarkan untuk pembelian dari oat dan susu sebesar 300.000. Dan yang ketujuh adalah buah. Buah di sini saya anggarkan 1 minggunya 50.000, jadi 1 bulannya 200.000. Dan total dari belanja kebutuhan dapur atau pangan ini sebesar 2.500.000. Nah, untuk penghasilan dari kita berdua itu tidak saya sebutkan di sini ya, karena ini adalah sifatnya pribadi. Jadi setiap kebutuhan rumah tangga dan penghasilan rumah tangga itu tidak sama. Kira-kira cara mengatur dalam
pengelolaan keuangan rumah tangga bisa seperti yang saya sebutkan itu tadi. Oke teman-teman, setelah ini saya akan berbelanja bulanan, jadi ikuti terus saya di Bunda Arte Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Nah, berbelanja bulanan kali ini saya ditemani oleh anggota keluarga dan sedikit berbeda untuk belanja bulanan kali ini, yaitu pada malam hari. Sekarang pukul berapa ya? Sekarang pukul 8:13, berarti ada waktu 45 menit lagi. Oke, sekarang kita turun dulu ya. Dan tempat saya berbelanja ini bukanlah di mall-mall yang besar seperti itu, tetapi ini adalah swalayan yang dekat dengan rumah saya. Swalayan ini adalah dulunya warung kecil, tetapi usahanya berkembang sehingga bisa menjadi minimarket yang lumayan lengkap seperti ini. Untuk tempatnya bisa dilihat tidak begitu besar seperti di mall-mall gitu, tapi semua kebutuhan bulanan ibu rumah tangga cukup terpenuhi di satu tempat ini, dan harganya juga lumayan murah loh, tidak kalah murah dengan harga-harga di mall-mall seperti biasanya. Karena lokasinya ini tidak begitu luas, jadi saya tidak kesulitan untuk menemukan barang-barang yang saya butuhkan. Di mana barang-barang yang saya cari itu saya sudah hafal di mana tempatnya. Jadi saya tidak perlu membuat catatan atau list belanjaan karena di tempat ini tidak banyak godaan buat saya keluar dari list belanjaan ya. Selain itu menghemat waktu karena tempatnya tidak begitu luas. Mungkin dalam setiap situasi selalu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Kalau di minimarket seperti ini, kurangnya ya mungkin jarang ada barang-barang diskonan seperti yang sering-sering kita temui di mall-mall besar gitu. Hehe. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Nah sekarang saatnya saya antri di kasir buat bayar belanjaan tadi. Ikuti terus saya di Bunda Arte Channel. Nanti setelah ini, setelah sampai di rumah, saya akan unboxing hasil belanja bulanan kali ini. Oke teman-teman, jadi ini belanja bulanan saya tadi dan saya sudah di rumah. Sekarang mau unboxing dulu. Mau tahu apa saja yang saya beli? Tonton terus hingga akhir ya. Terima kasih. Nah, jadi ini belanjaan bulanan saya kali ini. Semoga belanjaan ini pas dan kalaupun ada kurang-kurangnya tidak begitu banyak lagi.
Nah, dari anggaran pertama tadi untuk belanja kesualayan seperti ini dianggarkan 800.000, tetapi ini baru terbelanja sebesar 400.000 lebih. Jadi untuk uangnya masih bersisa. Oke, selanjutnya saya mau menyusun dan menata barang-barang ini pada tempatnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.